Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar.
padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. Dua tentara Israel terluka dalam serangan itu, satu di antaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah.
Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik.
Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah.
Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel.
Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah.
Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah.
Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel.
Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah.
Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah.
Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel.
Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah.
Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah.
Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel.
Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara.
Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah.
Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel.
Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah.
Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah.
Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel.
Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah.
Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah.
Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel.
Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah.
Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah.
Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF diikuti oleh infrastruktur dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel.
Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Aerodrom Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah.
Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah.
Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel.
Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah.
Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah.
Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel.
Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah.
Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan.
Dua tentara Israel terluka dalam serangan itu, satu di antaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel.
Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Aerodrom Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara.
Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan.
Dua tentara Israel terluka dalam serangan itu, satu di antaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel.
Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara.
Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah.
Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel.
Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah.
Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah.
Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel.
Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah.
Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah.
Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel.
Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Aerodrom Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah.
Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah.
Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel.
Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah.
Solar itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah.
Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel.
Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah.
Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan.
Dua tentara Israel terluka dalam serangan itu, satu di antaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel.
Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara.
Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah.
Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel.
Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah.
Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah.
Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh.
Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa.
Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel.
Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang.
Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban.
Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod.
Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet.
Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif.
Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban.
Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod.
Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet.
Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif.
Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para
Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod.
Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet.
Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif.
Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban.
Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod.
Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet.
Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IOF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif.
Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para
Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod.
Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet.
Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif.
Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban.
Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod.
Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet.
Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif.
Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban.
Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IOF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod.
Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet.
Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif.
Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban.
Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod.
Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet.
Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IOF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif.
Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban.
Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod.
Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet.
Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif.
Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IDF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban.
Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod.
Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet.
Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif.
Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IDF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban.
Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Soal itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod.
Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet.
Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif.
Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban.
Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod.
Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet.
Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif.
Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban.
Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod.
Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet.
Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah.
Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet HaSahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah.
Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Surat itu menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel.
Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah.
Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah.
Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah. Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel.
Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan. Iron Dome Israel gagal menghalau pesawat nirawak Hizbullah. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan tentara rezim Zionis terluka. Serangan ini diumumkan perlawanan di Lebanon Hizbullah pada Senin 5 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Hizbullah mengklaim serangan itu sejalan dengan tanggapan hariannya terhadap agresi Israel. Mereka menegaskan meluncurkan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, pangkalan tersebut merupakan markas besar Divisi ke-91 pasukan pendudukan Israel di Ayelet Hasahar. Padahal markas besar Israel tersebut baru didirikan. 2 tentara Israel terluka dalam serangan itu, 1 diantaranya terluka parah. Kabar ini turut dikonfirmasi oleh militer pendudukan. Israel menyebut seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman pesawat mencurigakan. Helikopter penyelamat militer Israel bergegas ke lokasi serangan untuk mengangkut para korban. Diplomat Amerika Serikat dan Arab dilaporkan bertemu dengan pejabat Iran di Teheran, namun Iran tampaknya tidak memperdulikan tekanan untuk menahan diri. Hal ini menyusul rencana serangan balas Iran terhadap Israel buntut pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Media Israel Yediot Ahronot melansir Wall Street Journal mengatakan Teheran bertekad menanggapi pembunuhan Ismail Haniyeh. Teheran tidak gentar meski telah diperingatkan bahwa setiap serangan signifikan terhadap Israel akan memicu serangan balasan. Sumber yang mengetahui diskusi diplomat AS dan Arab di Iran mengungkap reaksi Teheran. Pejabat Iran disebut tidak menanggapi dengan halus permohonan mereka. Bahkan pejabat Iran itu mengaku tidak peduli jika serangannya ke Israel nanti memicu perang yang besar. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Yordania juga mengunjungi Iran pada Minggu 4 Agustus. Dalam kunjungan yang tidak biasa ini, Ayman Safadi memohon kepada Iran agar mengakhiri eskalasi kekerasan. Kunjungan Safadi ini menyusul diplomatik berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya, termasuk Perancis, Inggris, Italia, dan Mesir untuk mencegah eskalasi regional, lebih lanjut menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Amerika Serikat memprediksi Iran akan melancarkan serangan terhadap Israel dalam 24 jam ke depan atau paling tidak 48 jam ke depan. Menanggapi ancaman Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Dikutip dari The Times of Israel, pernyataan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu 4 Agustus 2024. Diakuinya, pihaknya siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif. Lebih lanjut dikatakannya, militernya akan membalas dengan keras jika negaranya diserang. Lembaga keamanan Israel berada dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran yang dilaporkan dapat diantisipasi dari berbagai arah. Diketahui, Iran bersumpah akan membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli di Teheran. Mereka menduga Israel dalang di balik serangan itu. Namun Israel sendiri belum memberikan komentarnya soal tewasnya Haniyeh. Saat ini sebanyak 22 negara telah meminta warganya untuk meninggalkan Lebanon. Pasalnya, perlawanan di Lebanon Hizbullah yang didukung Iran diduga akan memainkan serangan balasan ke Israel. Pasukan pendudukan Israel sudah memprediksi kerusakan akibat serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu dinilai akan berdampak terhadap pasokan air hingga listrik. Militer Israel baru-baru ini membagikan sebuah dokumen dengan wali kota di wilayah utara. Dokumen itu merinci skenario terbaru untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah.
Selain itu, menguraikan dampak potensial termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota. Selain itu, gangguan pasokan air yang berlangsung beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam. Selanjutnya, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Sebanyak 40% tenaga kerja Israel juga dimungkinkan tak bisa bekerja selama perang. Lembaga keamanan lantas mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Musuh diperkirakan akan meluncurkan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Hizbullah diperkirakan awalnya menargetkan fasilitas IAF, diikuti oleh infrastruktur, dan kemudian wilayah sipil. Kelompok tersebut mungkin menargetkan wilayah selatan hingga Tel Aviv, sehingga berpotensi memicu evakuasi massal ke Al-Quds dan wilayah selatan. Pelabuhan Haifa di wilayah utara Palestina yang diduduki terancam diserang pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah. Apabila hal itu terjadi, warga Israel terancam kekurangan pangan hingga terjadi kelaparan. Surat kabar bisnis Israel The Marker menyebut pelabuhan Haifa dan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah. Kondisi ini bisa saja terjadi apabila perang habis-habisan meletus antara kelompok Lebanon dan Israel. Padahal Haifa sendiri menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Penutupan pelabuhan tersebut akan memperburuk masalah perdagangan yang sudah ada. Tel Aviv lantas mengumpulkan rencana darurat. Mereka diduga akan mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Asdod di selatan. Namun para importir makanan, biji-bijian, dan pakan ternak ragu untuk menggunakan Asdod. Alasannya, infrastruktur dan fasilitasnya yang tidak memadai. Pembongkaran kapal seberat 7.000 ton di Asdod akan memakan waktu 2 minggu dibandingkan dengan hanya 1,5 hari di Haifa. Dimungkinkan persediaan makanan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat selama konfrontasi dengan Hizbullah. Menteri Pertanian Israel, Avi Dichter, mengakui Israel tidak memiliki rencana jangka menengah dan panjang untuk memastikan keamanan pangan.